Setelah sukses membawa Armor King ke rank ungu cuma bermodalkan satu tombol, sekarang giliran Paul Phoenix beraksi. Aturnya simple tapi mematikan. Gua cuma boleh pakai Deathwish dan Demoman sampai rank ungu. Tapi sekali saja gua salah pencet dan musuh kena hit jurus lain, gue langsung menyerah di ronde itu. Bisakah gue menang melawan refleks gue sendiri? So, mari kita mulai. Ini yang mungkin bakal nanyain, bang, kenapa tiba-tiba Garyu? Nah, itu gara-gara Armor King-nya sudah ruler ya. Di awal fight, gue bertemu dengan Steve yang suka banget pakai stance Lionheart. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Yeah, boy. Di sini gue boleh pakai hit karena mirip banget sama Demoman. Dua ronde pun gue lewati dengan mudah, sampai akhirnya gue melakukan pelanggaran. Sesuai janji gue harus ngalah di round itu. Udah kasih. Lagi. Sekali lagi. Aduh. Oh dia. Kedua ya. Nyongkok. Akhirnya game 1 pun gue menang. Tetapi sayangnya di sini si Steve nggak mau rematch. Ya sudah, kita terpaksa ganti lawan. Selanjutnya gue ketemu player Reina. Gue menang mudah 2 ronde. Tapi akhirnya gue melakukan kesalahan lagi di ronde 3. Untungnya di ronde 4 gue nggak melakukan kesalahan dan berhasil menang. Kita pun rematch dan hasilnya tetap sama. Gua menang 2-1. Selanjutnya, gua masih bertemu dengan Reina ini lagi. Sampai-sampai gua bosan ya. Tapi setelah menang 1 match, gua melakukan kesalahan fatal. Ya, gua melakukan move terlarang di saat-saat genting. Game ketiga pun sampai ronde akhir. Untungnya di sini gue bisa mengendalikan diri dan akhirnya bisa menang. Di game selanjutnya gue masih saja bertemu dengan Reina yang sama. Tetapi kali ini hasilnya beda, guys. Iya, gue harus ngalah karena melakukan move terlarang lagi. Mau gak mau, gue harus ngalah. Setelah kalah melawan Reina, gue dipertemukan dengan Armor King. Di sini gue kalah 2 ronde, tapi bukan karena kesalahan gue sendiri. Ini memang Armor King-nya lumayan jago. Di game 2 gua masih tetap ditahan sampai ronde terakhir. Tapi dengan main Paul, cukup dengan 3 Deathwish gua bisa memenangkan pertandingan. Setelah melawan Armor King, gua bertemu dengan Jun Kazama. Di ronde 2 gua refleks down jab. Dan ronde 3 gua WS2.
Untungnya di ronde terakhir jari gue nggak kepleset, jadi bisa memenangkan pertandingan. Lanjut di game 2, di sini gue promotion match. Tapi baru ronde pertama jari gue udah kepleset. Di sini gue dipaksa mengakui kekalahan. Tetapi di game 2 gue mencoba lebih fokus dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Akhirnya Paul gue pun naik rank ke Shinryu. Dan setelah itu gue mengganti nama menjadi 50-50. Di pertandingan selanjutnya gue bertemu dengan Lee Chaolan. Di sini gue kalah 2-0 karena jari gue kepleset mulu. Astaga. Setelah kalah melawan Lee, gue kembali menelan kekalahan melawan Steve. Masalahnya masih sama, jari gue sering banget kepleset. Momen tolong, saya mulai kesal main game ini. Peraturan macam apa itu? Selanjutnya gue ketemu lagi dengan Steve. Di sini gue menang 2 ronde. Tapi di ronde 3 gue melakukan kesalahan. Untungnya gue bisa kembali fokus dan akhirnya bisa memenangkan 2 pertandingan. Next gue ketemu Lars. Dan di game 1 gue salah pencet mulu. Jadi malas cok. Tapi di game 2 gue mencoba untuk lebih fokus dan akhirnya kita bermain sampai ronde terakhir. Enak. Tapi bukannya lanjut, dia malah kabur coy. Astaga. Next gue ketemu Reina dan menang sekali. Dan selanjutnya gue promotion. Di ronde 4 gue salah move lagi dan akhirnya harus merelakan 1 ronde. Di sini karena gue lihat darah Renanya masih banyak, ya sudah, gue iseng-iseng mainin combo dikit. Tapi di akhir gue malah miskalkulasi guys. Malah menang cok lah. Alamak, sorry keterusan anjir. Setelah nggak sengaja menang dari Reina, gue lanjut bertemu dengan Steve. Di game pertama gue menang, tapi di game 2 gue malah melakukan kesalahan di ronde terakhir. Dan di game 3 gue udah kalah 2 ronde. Tapi gue gak nyerah guys, gue tetap fokus dan terus bertarung. Oh my god! Nice. Dan akhirnya gue pun berhasil comeback berkat damage besarnya Paul. Nice. Next gue dipertemukan dengan player Yoshimitsu. Di ronde 1 gue refleks ngejab dia pas lagi terbang. Tapi setelah itu gue bisa fokus dan bisa menahan diri. Nice. Wow. Di game 2, pertarungan menjadi sangat sengit karena Yoshinya tahu punishment. Oh, nice punish. Tapi lagi-lagi guys, jari gua kepleset. Allah.
Di game 3 gue salah kasih move lagi dan harus merelakan satu ronde. Tapi si Yoshinya malah melakukan hal gila. Di next round gue salah move lagi guys. Tapi gue bingung dengan si Yoshinya. Rank ungu pun sudah di depan mata. Memasuki rank ungu, gue dihadang oleh player Jin. Di game 1, gue menang mudah. Dan akhirnya gue promotion ke rank ungu. Di sini gue kalah di ronde 1 dan di ronde 2 gue melakukan kesalahan. Tapi karena ini rank promotion, gue harus tetap semangat. Promosi coy. Di ronde ini gue berhasil comeback. Tapi karena terlalu bersemangat, gue pun salah move. Untungnya di sini masih promotion dan gua nggak boleh nyanyain kesempatan. Di sini gua udah menang 2 ronde, tetapi Jinnya lumayan kuat dan gua ditahan sampai ronde terakhir. Mati. Dan itulah perjalanan Paul Phoenix 2 jurus gua. Jujur, bagian paling berat bukanlah pas musuh jago, tapi pas gua harus pasrah dipukulin gara-gara refleks jari gue sendiri yang hilap. Rasanya nyesek, tapi aturan tetaplah aturan. Intinya, Tekken itu bukan cuma soal siapa yang kombonya paling panjang, tapi siapa yang paling pintar membaca situasi. Makasih buat kalian yang sudah nemenin gua nyiksa diri di rank Garyu sampai rank ungu. Seperti biasa, tetap humble, tetap belajar, jangan lupa makan, dan sampai ketemu lagi. Di antara tu dan sawit, di antara tu dan sawit, cuman sawit ada yang lain.